menerangkan mengenai kasih sayangnya Kanjeng Nabi, wa rahmatihi, dan bagaimana rahmatnya Kanjeng Nabi, sayangnya beliau, wa rafatihi, dan murah hatinya beliau, di jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Wa ma syafaqatu wa rafatu wa rahmatu li jamil khalqi. Adapun bagaimana Kanjeng Rasul itu sangat menyayangi, melimpahkan kasih sayang dan bermurah hati kepada seluruh makhluk. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat atau bait 128 yang diawali dengan sering kita baca kalau Maulid ya di Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dari awal ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian, dari golongan kamu sendiri. Azizun 'alaihi. Nah, kanjeng Nabi ini azizun 'alaihi, amat berat bagi beliau, ma'anitum, apa yang kalian rasakan, penderitaan yang kalian rasakan. Jadi beliau memiliki empati yang luar biasa sehingga kejadian penderitaan atau sesuatu yang berat dirasa oleh kaumnya akan terasa berat pula oleh beliau. Azunaihi. Jadi ini menunjukkan rasa empati yang luar biasa di diri baginda Nabi. Harisun alaikum, beliau juga sangat menginginkan bil mu'minin, kepada orang beriman. Ini beliau sangat menginginkan apa? Menginginkan keimanan, keselamatan orang beriman. Raufun, juga kanjeng Nabi itu seorang yang sangat memiliki kemurahan hatian, rahimun, dan penyayang. Murah hati dan penyayangnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi, wahai baginda Nabi, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian para sahabat, min fadli sallallahu, di antara keunggulan, di antara keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala atahu ismaini. Ya, sebagian ulama menyebutkan atau menjelaskan di antara keutamaan baginda Nabi bahwa Allah memberikan beliau dua nama, min asma'ihi, dari sebagian asma-asma Allah. Faqala, lalu Allah berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi itu kepada orang beriman memiliki sifat raufun dan rahimun, yang maha murah hati, yang bermurah hati, dan dan penyayang ya. Ini merupakan asma Allah. Allah pun yang maha melimpahkan kasih sayang dan maha penyayang. Nah, ini di antara keunggulan beliau bahwa Allah menyematkan asmanya kepada Nabi, bahwa Nabi pun memiliki sifat raufun, memiliki sifat murah hati, dan sifat rahimun, penyayang. At-Taubah ayat 128. Wahaka, dan menghikayatkan nahwahu, seumpama pendapat Paduhum ini, yaitu siapa? Al-Imamu Abu Bakri bin Furaq. Imam Abu Bakar bin Furaq. Hadatsana al-faqihu Abu Muhammadin, telah meriwayatkan hadis kepada kami siapa al-faqih Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Muhammad. Abdullah ibnu Muhammadin. Abdullah ibnu Muhammad al-Khushani, bi qiraati alaihi, itu dengan membacakanku kepadanya. Hadatsana Imamul Haramaini, telah meriwayatkan kepadaku Imamul Haramain, yaitu Abu Ani At-Tabari. Hadatsana Abdul Ghafir Al-Farisi, telah meriwayatkan kepadaku siapa? Abdul Ghafir Al-Farisi. Hadatsana Abu Ahmad Al-Juludi, telah meriwayatkan kepada kami siapa? Abu Ahmad Al-Juludi. Hadatsana Ibrahim bin Sufyan, kemudian telah meriwayatkan kepadaku siapa? Ibrahim ibnu Sufyan, Ibrahim bin Sufyan.
hadatsana Muslimu binul Hujjaj, telah mensahihkan Muslim Ibnul Hujjaji, Muslim Ibnul Hujjaji, Muslim Ibnul Hujjaji. Hadatsana Abu Thahir, akhbarona Ibnu Wahbin, telah mengabarkan kepada kami, meriwayatkan kepada kami sebab Ibnu Wahab. Akhbarona Yunus, telah mengabarkan kami Yunus an Ibnu Syihabin qala. Berkata Ibnu Syihab, ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan. Kanjeng Rasul SAW suatu ketika pernah melakukan ghazwah, peperangan. Wa dzakara Hunainan, dan sahabat ini Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadis ini bahwa perang yang dimaksud adalah perang Hunain. Qala, berkata Ibnu Syihab, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safwan bin Umayyah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'ami, thumma mi'atan, thumma mi'atan. 100 unta, lalu 100 kembali, lalu 100 lagi. Di total 300 ya. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, hadatsana Sa'id bin Musayyib, telah mensawadaku Sa'id bin Musayyib, anna Safwan qala, bahwa Safwan itu berkata, bagaimana reaksi Safwan atas pemberian Kanjeng Rasul, yaitu memberikan 300 sapi kepada Safwan ini. Wallahi, kata Safwan, demi Allah, laqad a'tani ma a'tani, sungguh Kanjeng Nabi itu telah memberikan kepadaku ma a'tani, apa-apa yang telah beliau berikan kepadaku. Benar, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi ini la abghadul khalqi ilayya, merupakan makhluk yang paling marah kepadaku, gitu ya. Padahal beliau ini layak menjadi makhluk yang paling marah kepadaku. Merasa Safwan ini bahwa perlakuan beliau kepada Kanjeng Nabi ini tidak baik, sehingga sangat pantas apabila Kanjeng Rasul itu abghadul khalqi, manusia yang paling marah. Tapi bukti tidak ya. Kanjeng Rasul tidak marah. Bahkan memberikan 300 unta. Famazala yu'ti ini, maka senantiasa Kanjeng Nabi memberikan kepadaku hatta innahu la habbul khalqi ilayya. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak pernah berhenti memberikan kepadaku sehingga Kanjeng Nabi sesungguhnya adalah la habbul khalqi, merupakan makhluk yang paling mencintai ilayya kepadaku. Jadi beliau justru tidak menjadi marah, tidak semakin marah, malah semakin menunjukkan kecintaannya dengan selalu memberikan sesuatu kepada Safwan ini ya, sampai 300 unta. Warwiya anna Arabiyan jahu yatlubu minu syai'an. Diriwayatkan bahwa seorang Arab telah mendatangi Kanjeng Nabi dan beliau meminta sesuatu kepada beliau. Fa'adahu, lalu Kanjeng Nabi memberikan apa yang diminta oleh si Arabian ini. Tsumma qala, lalu Kanjeng Nabi bertanya, ahsantu ilaika, apakah aku telah berbuat baik kepadamu? Qala Arabi, menjawab si Arabi ini, la, tidak. Wala ajmalta, dan bahkan kamu pun tidak melakukan hal yang cantik, yang baik. Masya Allah. Padahal Arabi ini datang minta kepada Nabi, lalu diberikan oleh Nabi sesuatu. Ditanya Nabi, apakah aku telah berbuat baik? Apa jawab Arab? Enggak kok, enggak berbuat baik ya, tidak. Apa reaksi sahabat yang mendengar jawaban Arab tersebut? Faqali wal muslimuna wa qaum ilahi. Orang muslim di sekelilingnya itu, sekeliling para sahabat, sekeliling Kanjeng Rasul yang mendengar jawaban si Arabi ini marah. Faqali muslimuna, marah orang muslim, wa qaum ilahi, dan mereka berdiri untuk si Arabi ini. Mungkin marah dan ingin mendekati ke Arabi ini.
Wa ilaihim, lalu kanjeng Rasul memberikan isyarat kepada mereka an kufu, agar mereka menahan diri. Tsumma qama wa dakhala manzilahu. Kemudian kanjeng Rasul berdiri wa dakhala manzilahu dan masuk ke tempatnya. Wa ilaihi, dan Rasul pun mengutus seseorang ya kepada Arab ini, wa zadahu syai'an, dan Rasul menambahkannya sesuatu ya. Tsumma qala ilaika. Tsumma qala, lalu berkata kanjeng Rasul, ahsantu ilaika. Apakah aku telah berbuat baik kepadamu? Qala, menjawab si Arabi, na'am. Ya. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Kemudian si Arab ini sudah berkata, iya betul. Engkau telah berbuat baik. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untuk keluarga ahlin, istri ya, dan keluarga. Faqala Nabi SAW, lalu berkata kepada Arab, siapa Nabi SAW tadi, innaka qulta ma qulta. Sesungguhnya dirimu qulta ma qulta, telah berkata apa yang telah kau katakan. Wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Tetapi dalam hati para sahabatku mengenai hal tersebut, syai'un, ada sesuatu. Fa in ahbabta, maka jika engkau suka, fakul baina adihim, maka tolong katakan di hadapan mereka para sahabat yang sempat marah tadi, makul tak, apa yang telah katakan barusan. Yaitu mengenai bahwa kanjeng Nabi diakui berbuat baik dan didoakan kebaikan oleh si Arab ini ya. Hatta yadhhaba ma fi sudurihim alaika, sehingga hilang perasaan marah dari di hati para sahabat itu kepadamu. Qala, lalu menjawab si Arabi ini, na'am, ya. Baiklah kalau begitu. Falamma kana al-ghaddu awil asyiyu, lalu ketika tiba keesokan harinya atau di waktu sore, ja'a, berkata si Arab ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal arabiyya qala ma qala. Sesungguhnya Arab ini telah berkata apa yang telah dia katakan. Fazidnahu fazamanahu radiya. Kanjeng Nabi berkata kepada para sahabat di hadapannya bahwa Arab ini di hari kemarin dia telah mengatakan apa telah dikatakan, itu mengatakan bahwa ketika si Arab meminta sesuatu kepada Nabi, lalu oleh Nabi diberikan, kemudian Nabi bertanya apakah beliau telah berbuat baik, dijawab tidak ya oleh si Arab. Kemudian marah para sahabat, lalu kanjeng Nabi meminta para sahabat untuk menahan diri. Lalu Nabi pun mendatangi tempat si Arab ini dan memberikan tambahan pemberiannya. Lalu tanya lagi, apakah aku telah berbuat baik? Kata Arab, ya. Nah, akhirnya si Arab ini memberikan doa ya, menyampaikan doa agar Allah membalaskan kebaikan kepada Nabi dan keluarganya. Fazidnahu, lalu kami memberikannya, menambahkannya. Faza amanah rodia, lalu menyangka annahu, bahwa si Arab ini telah rela, telah ridho. Kadalika, apakah seperti itu? Bertanya kepada Arab ya, Arabi ini. Qala, menjawab si Arabi, na'am, ya. Fajazakallahu min ahlin wa syukur khairan. Semoga Allah membalas kebaikan dari keluarga dan istri dan keluarga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mathala hadza mathalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fataba'an nasufan. Jadi ila nufuran. Masali wa masalah hadza, perumpamaanku dan perumpamaan Arab ini ya. Itu masalah rajulin, perumpamaan seseorang lahu naqatun, yang memiliki seekor unta. Syarodat,
yang kesasar ya, atau yang lari. Syaruda ini aidolla atau haroba, bisa jadi lepas, lari ya, kabur. Si unta ini lari alaihi darinya. Fattaba'an nasu. Kemudian orang-orang mengikutinya. Falam yaziduha ila nufuran. Lalu mereka tidak menambahkan itu nakoh kecuali beberapa saja. Jadi beberapa langkah. Panadahum, lalu si rojul ini, si pemilik unta ini memanggil mereka. Orang-orang yang mengikuti nakoh tadi, untanya yang kabur tadi. Khallu baini wa baina naqati. Tolong berikan jalan antara aku dan untaku ya. Karena tadi mereka itu orang yang mengikuti untanya itu, mengikuti untanya si rojul ini, dia tidak memberikan jarak ya nufur ini kepada pemiliknya. Saking penuhnya, banyaknya orang mengikuti untanya yang sedang linglung, sedang kabur tadi. Fa ini arfaku biha minkum wa alamu. Karena sungguhnya diriku arfaku biha minkum. Aku lebih menyayangi, lebih mengetahui bagaimana kondisi itu nakoh daripada kalian. Fatawajjahalaha benadaiha. Lalu kemudian si rojul ini, pemilik unta tersebut, menghadap di hadapan si unta ya. Fakhadhaha min kumamil ardi. Fardaha taja'at wastanakhot. Fakhadha, lalu memegang si rojul, pemilik unta ini, laha kepada si unta, min kumamil ardi. Min kumamil ardi. Kumam itu kanas min kumamil ardi. Kunas tukang sapu ya, atau bisa juga kering ya, tanah yang kering. Min kumamil ardi, dari tanah yang kering. Barodaha, kemudian si rojul ini mengembalikan unta, hatta ja'at, sehingga dia datang, wastana khot, sehingga unta ini ja'at, datang, wastanakhot, dan menderum atau ya bersuara untanya ya. Kalau di kamus itu menderum, istanakhot. Fasyadda alaiha waralha, lalu beliau si Sohib ini mengikat untanya. Wastawa alaiha, dan berdiri di hadapannya sambil tegak. Oh, ini sesungguhnya aku law taraktum haitsu qala ar-rajulu maqala faqataltumuhu dakhalan nar. Sesungguhnya diriku law taraktum, jika kalian telah meninggalkan, jika aku meninggalkan kalian, haitsu qala rajulu, seperti berkatanya seseorang tadi, maqala, apa yang dia katakan, faqataltumuhu, kemudian faqataltumuhu, lalu kalian membunuhnya, dakhalan nar, maka akan masuk neraka ya, dia akan masuk neraka. Karena apa? Ini seperti tadi, perumpamaannya seperti unta sedang bingung gitu. Bingungnya, kalau bingung, yang tahu bagaimana kondisi unta ini hanya pemiliknya.
arfaku a'lamu tadi yang memiliki. Orang-orang tidak di sekelilingnya hanya tahu unta ini lagi bingung, hanya bingung. Begitupun tadi perumpamaan orang Arab tadi, ketika ditanya oleh Kanjeng Rasul lalu menjawab tidak ya, sahabatnya ingin langsung aja ingin membunuh sahabat apa si Arab tadi karena telah berbuat sesuatu yang dianggap merendahkan Kanjeng Rasul ya, nggak sopan. Padahal kata Kanjeng Nabi, beliau itu si Arab ini sedang seolah sedang bingung ya, belum belum disentuh hatinya. Belum tersentuh hatinya sehingga Kanjeng Nabi menambahkan lagi pemberian pemberian kepada si Arab sampai si Arab tadi, yang Arabi tadi merasa berterima kasih akhirnya kepada Kanjeng Rasul. Mengakui kebaikan Kanjeng Rasul ya. Jika saat itu saja sahabat-sahabat tersebut membunuh si Arab, tentu akan masuk neraka. Karena dalam kondisi masih bingung, belum beriman ya, belum mengakui kebaikan Kanjeng Rasul. Nah, ini perumpamaan demikian yang bahwa yang mengetahui kondisi Arab ini bisa luluh hatinya, bisa eh, bisa menerima kebaikannya Nabi adalah dengan diberikan lebih baik lagi oleh Kanjeng Nabi. Warwiya anhu salam Allah alam bisawab. Ini hadis mengenai sayangnya Kanjeng Rasul tadi ada dua kisah. Pertama mengenai pemberian kepada Sofwan di perang Hunain sebanyak 300 unta, di mana itu Sofwan merasa bahwa Rasul itu awalnya adalah Abdul Khalaki yang paling marah kepada Sofwan, tapi ternyata beliau memberikan terus pemberian sampai 300 unta sehingga dirasa justru manusia yang ahabul khalqi, manusia makhluk yang paling mencintai kepada Sofwan karena begitu banyak pemberian yang diberikan kepada Sofwan. Dan yang kedua tentang kisah Arab tadi yang awalnya diberi karena memang minta si Arab, setelah diberi Kanjeng Rasul bertanya apakah ini sudah cukup, apakah kau telah berbuat baik, dijawab si Arab malah tidak, enggak berbuat baik. Sahabat yang mendengar malah tidak menerima karena seolah merendahkan Kanjeng Nabi ya. Namun Kanjeng Nabi menenangkan sahabatnya, lalu Kanjeng Nabi secara mendatangi Arab tadi secara personal ya, mendatangi tempat tinggalnya, lalu ditambahkan pemberian ditambahkan, bertanya lagi apakah ini sudah aku cukup dirasa berbuat baik, lalu si Arab menjawab iya, dan malah mendoakan jazakallah tadi ya, jazakumullah min akhirin wa khairin khair jazakum min akhirin wa syaratin khairan. Dan Nabi meminta agar apa yang dikatakan oleh Arab tadi pun dikatakan di hadapan para sahabat agar para sahabat hilang prasangka, hilang perasaan buruk ya kepada si Arabi tadi. Ini muncul dari eh, kemurah hatian Kanjeng Nabi kepada si Arabi tadi sehingga si Arab ini akhirnya menerima kebaikan Kanjeng Rasul, mengakui kebaikan Kanjeng Rasul. Warwiya anhu Allah alam bisawab. Demikian apa yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan manfaatnya. Apabila ada kekhilafan dalam bacaan logat dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi dan mohon untuk diluruskan. Allahumma shalli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.